Baik, kita akan memulainya walaupun kita masih sedikit yang bergabung ya. Baiklah, pada malam ini sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita undang Roh Kudus dalam hati kita dengan berdoa masing-masing. Baiklah, kita akan mulainya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 123. Lagu Sion 123. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di mana telah Engkau menyertai kami hingga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami akan memulai acara kebaktian kami kiranya Engkau hadir di tengah-tengah perbedaan kami ini dan kebutuhan kami terkhususnya yaitu tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus ajar kami supaya kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami dengan sesuai dengan kehendak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit ataupun yang lemah iman, kiranya Engkau berkati mereka, Bapak. Jamah mereka, Bapak, supaya apa yang mereka makan, konsumsi bisa menjadi kemuliaan nama-Mu dan bisa menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka masing-masing. Dan berkatilah saudara-saudara kami yang belum mengenal ini, supaya mereka mengenal Engkau dan akan memutuskan hari Sabat. Supaya kami semuanya umat manusia dapat menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Kami dapat bersuka cita untuk menyambut kedatangan-Mu.
kami pas, banyak dosa yang kami perbuat karena kesalahan kami kepadamu. Menyapa Engkau mengampuninya, supaya tidak terhalang segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Tuntun kami pada malam hari ini, dan jaga kami, jauhkan segala dari mara bahaya. Terima kasih Bapak, terpuji namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Dalus Terangan, kita mendengarkan lagu pujian yang dibawakan keluarga Bapak Hasil Galengging. Pada Bapak Hasil Galengging kami persilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami selamat malam. Di sini berkumpul adik-adik dan kakakku karena kami merayakan ulang tahun tuan rumah Ibu Nyonya Hasil Galengging. Selamat ulang tahun. Ya, makasih Bang. Jadi kami akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 440. 1, 2, 3. Pegang teguh janji Kristus Rajaku, mari puji Dia selama-lamanya. Bukan nyanyi puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji-Nya takkan gagal. Bila badai keraguan menerpa, ku menang oleh firman-Nya yang kekal. Ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Peganglah teguh janji Kristus Tuhan. Jangan tali kasih-Mu kepadanya. Dengan pedang Roh dapat kemenangan. Ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih kepada keluarga Galengging yang sudah membawakan lagu pujian yang begitu baik pada kita. Marilah kita tetap berpegang teguh kepada janji-janji Allah. Karena janji Allah itu adalah benar apa adanya. Baiklah, kita akan mendengarkan renungan singkat yang dibawakan oleh saudara kita, Dalus Terangan. Pak, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Pada kesempatan malam ini, saya sangat bersyukur bisa membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Saya membawakan firman Tuhan dengan judul Tingkah Laku Orang Kristen. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu tingkah laku orang Kristen, ada baiknya kita memahami dulu pengertian dari tingkah laku orang Kristen.
Tingkah laku orang Kristen adalah gaya hidup seorang pengikut Allah yang timbul sebagai satu sambutan karena rasa syukur kepada keselamatan agung Allah melalui Kristus. Orang-orang Kristen harus memakai gaya hidup yang berbeda, bukan hanya sekedar untuk berbeda, melainkan karena Tuhan kita hidup menurut prinsipnya. Gaya hidup yang Tuhan minta untuk kita hidupkan memampukan kita meraih potensi yang penuh sebagai makhluk ciptaannya untuk melayani dunia dan menjadi terang garam bagi dunia. Jadi kita sebagai umat Kristen, sebagai rasa syukur kita kepada keselamatan yang telah Allah berikan kita harus hidup berbeda dengan dunia untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Bagi orang Kristen, Kristus adalah teladan kita. Mengapa? Karena ia secara konsisten hidup sesuai asas-asas yang telah ditetapkan Allah, sehingga ada seorang pun yang dapat membuktikan ia bersalah. Dan seperti yang kita ketahui, selama Yesus hidup di dunia ini, ia selalu hidup tanpa celah dan tidak berdosa. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 46, siapakah di antaramu yang dapat membuktikan bahwa aku berdosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Sebagai umat Kristus, kita harus hidup berbeda. Mengapa? Karena kita adalah bait suci Roh Kudus. Bukan hanya jemaat, tapi setiap individu Kristen merupakan keadaan kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah yang kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Untuk alasan inilah, gereja kita, Gereja Masehi Advent hari ke-7, selama kurang lebih 100 tahun, telah menekankan pentingnya kebiasaan hidup sehat. Dan hasilnya telah dibuktikan oleh penelitian yang baru-baru ini dilakukan, yang bahwa umat Advent kebanyakan tidak menderita penyakit yang diderita oleh masyarakat pada umumnya. Allah telah memberikan bagi kita berkat-berkat kesehatan. Dan untuk memperoleh berkat-berkat itu, kita harus melakukan prinsip-prinsip yang telah diberikan oleh Allah. Yang pertama, olahraga. Olahraga dapat menambah energi, ketegapan tubuh, kesantaian tubuh, kulit yang lebih sehat, menambah rasa percaya diri, memulihkan pencernaan, mengefektifkan berat tubuh, dan mengurangi depresi serta resiko terkena penyakit kanker. Yang berikutnya, sinar matahari. Sinar matahari memiliki banyak manfaat. Salah satunya, sinar matahari membantu proses dalam menghasilkan zat makanan pada tumbuhan. Zat makanan ini nantinya membentuk buah yang akan kita makan dan memberikan energi bagi tubuh kita. Serta tumbuhan tersebut mengeluarkan oksigen yang perlu bagi kehidupan kita. Sinar matahari juga memberikan kesehatan serta kesembuhan bagi kita. Yang berikutnya, air. Meminum air putih 6-8 gelas per hari membuat kita hidup lebih efisien dan bahagia. Fungsi lainnya adalah untuk membersihkan dan memberi rasa santai kepada kita. Berkat-berkat Allah bagi kesehatan yang lainnya adalah udara. Lingkungan dengan udara yang tidak sehat di luar rumah membuat darah tidak dapat mengangkut oksigen secara memadai sesuai dengan yang kita perlukan. Dan hal ini membuat sel yang ada dalam tubuh kita tidak berfungsi secara optimal. Kecenderungan tersebut dapat membuat kita menjadi kurang fokus atau kurang waspada dan kurang bertanggung jawab. Dan berikutnya, bertarak, bebas dari obat bius dan obat perangsang lainnya. Bertarak adalah menyangkal diri, menggunakan secara secukupnya atau tidak berlebihan, apa yang baik dan tidak membahayakan tubuh. Orang Kristen yang bijaksana haruslah menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak tubuh, seperti tembakau, minuman beralkohol, obat bius, dan narkotika. Kita sebagai umat Kristen, selain kita harus mengkonsumsi segala sesuatu tidak berlebihan,
kita juga harus menjauhkan segala sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita. Berikutnya, berkat istirahat. Istirahat yang memadai sangatlah penting bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Istirahat itu bukanlah sekedar tidur atau berhenti dari pekerjaan yang melelahkan. Istirahat yang tenang juga sangat diperlukan untuk mengadakan hubungan yang erat dengan Allah. Di dalam istirahat ini terkait juga cara kita menggunakan waktu luang. Luangnya bisa kita gunakan dengan cara berekreasi. Rekreasi memiliki sangat banyak manfaat. Contohnya dapat menumbuhkan, membangun, serta menyegarkan pikiran dan jasmani kita. Sehingga dengan demikian dapat menyiapkan kita kembali ke pekerjaan atau aktivitas kita dengan tenaga yang baru. Di waktu yang senggang menurut Alkitab. Terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Cara mengisi waktu senggang menurut Alkitab dapat kita lihat yaitu melalui televisi, radio, dan video. Media tersebut dapat menjadi sarana pendidikan yang sangat bermanfaat. Tetapi kita harus memilihnya dengan memilih acara dan siaran yang menunjukkan. Berikutnya bacaan dan musik. Bacaan memiliki manfaat yang sangat banyak. Ada banyak bacaan yang bagus dan menghaluskan serta meluaskan pikiran. Namun, ada juga bacaan-bacaan yang buruk yang pada umumnya dibungkus atau disalut dengan cara yang menarik tetapi merusak pikiran dan moral. Jadi, kita harus memilih bacaan yaitu bacaan yang dapat mendekatkan kita dengan Tuhan dan dapat meluaskan pengetahuan kita. Yang berikutnya musik. Musik adalah pemberian Tuhan untuk mengilhami kesucian agung dan pikiran yang luhur. Musik yang baik haruslah yang bermutu tinggi, berbudi luhur. Sedangkan musik yang rendah itu baiknya ia dapat merusak ritme jiwa serta merendahkan akal. Oleh karena itu, pengikut Kristus harus menjauhkan jenis-jenis melodi seperti jazz, rock, atau musik-musik yang berbentuk liar, atau yang menggunakan bahasa yang menyatakan kebodohan. Kegiatan yang tidak dapat diterima untuk dilakukan oleh umat Kristen adalah setiap kegiatan yang melemahkan hubungan dengan Tuhan serta mengakibatkan hilangnya pandangan kita terhadap hal-hal yang abadi atau hal-hal surgawi dan yang membantu rantai setan mengikat jiwa kita lebih erat. Orang-orang Kristen sebaiknya melibatkan diri dalam bentuk kegiatan yang positif di mana dapat mengisi masa senggang dengan sehat dan menyegarkan jiwa, tubuh, dan pikiran kita. Berkat-berkat bagi kesehatan lainnya adalah makanan bergizi. Pada mulanya ciptakan kita, Tuhan menyediakan buah-buahan dan biji-bijian untuk kita konsumsi. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 29. Dan hal inilah yang menjadi makanan kelas 1. Setelah kita jatuh ke dalam dosa, atau manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menambahkan makanan kepada kita, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di padang, atau sayur-sayuran. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 18. Dan ini adalah makanan kelas kedua. Setelah air bah turun, Tuhan dengan kita memperbolehkan daging sebagai makanan manusia. Dan ini merupakan kelas makanan yang ketiga. Berkat-berkat baik kesehatan berikutnya adalah pakaian Kristiani. Allah menyediakan pakaian yang pertama yang digunakan oleh leluhur kita Adam dan Hawa. Ia mengetahui bahwa kita memerlukan pakaian yang untuk kita gunakan masa sekarang ini. Saat kita memilih pakaian, kita harus mendasarkan pada azas kesederhanaan
sopan, praktis, sehat, dan menarik. Yang pertama sederhana. Cara kita berpakaian menunjukkan kepada dunia siapa kita dan bagaimana kita. Panggilan bagi orang Kristen adalah bersaksi dalam. Jadi kita berpakaian harus dengan sederhana karena kita bersaksi dalam kesederhanaan. Yang kedua, kebajikan moral yang tinggi. Tujuan berpakaian orang Kristen ialah memuliakan Allah, bukan diri sendiri. Orang-orang Kristen hendaknya jangan menodai keindahan tabiat mereka dengan pakaian dan model bukan keinginan daging dan keinginan mata. Yang berikutnya, praktis dan hemat. Orang-orang Kristen haruslah hemat. Jangan menggunakan emas, mutiara, ataupun barang-barang atau pakaian yang mahal. Karena kita adalah penata layanan atas uang yang telah Tuhan kepada kita. Jadi, uang-uang tersebut ada baiknya kita gunakan untuk pelayanan dan bukannya untuk memberi pakaian yang mahal. Yang berikutnya, menyehatkan. Orang Kristen hendaknya menjauhi gaya pakaian yang kurang mampu melindungi tubuh atau sangat ketat yang berakibat menurunnya kesehatan. Ini, orang-orang Kristen hendaknya menggunakan pakaian yang tidak terlalu ketat dan tidak terbuka karena fungsi pakaian itu adalah melindungi tubuh. Berikutnya, berciri cerah dan keindahan yang alami. Orang-orang Kristen menarik orang-orang yang tidak percaya bukanlah dengan rupa dan penampilan seperti yang ditampilkan oleh dunia, melainkan dengan memperlihatkan sesuatu yang berbeda, tetapi menarik dan menyegarkan. Ada 4 prinsip standar orang Kristen. Yang pertama adalah pikiran Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang kedua, hidup untuk memuji dan memuliakan Allah. Terdapat dalam Mazmur 63 ayat 3-6, sebab kasih setia baik daripada hidup, bibirku akan membanggakan engkau, demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu, di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang hari. Berikutnya adalah hidup menjadi suatu teladan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Hidup untuk melayani, yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh. Jadi, sebagai kesimpulannya, tingkah laku Kristen adalah buah keselamatan secara alamiah dan berlandaskan atas apa yang telah diselesaikan Kristus di atas kayu salib di Golgota. Untuk itu, sebagai orang Kristen, tingkah laku kita haruslah memancarkan tabiat Yesus Kristus. Kita juga mendapatkan Roh Kudus dalam hati kita, sehingga perubahan yang sejati dapat menjadi bahagia kita. Karena tanpa Roh, kita tidak akan mampu merubah tabiat kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bawakan. Kiranya firman Tuhan yang baru saya kita dengarkan ini dapat kita praktikkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada Edelweiss yang sudah membawakan renungan yang baik pada kita malam hari ini. Baiklah, pada malam hari ini kita masuk di sesi diskusi atau tanya jawab, ataupun ada Bapak Ibu yang ingin memberikan keterangan tambahan dari renungan yang dibawakan oleh saudara kita Edelweiss. Waktu dan tempat kita persilahkan.
Mungkin ada yang bertanya atau bagaimana ini? Tak malu-malu apa sudah cukup jelas? Mungkin saya yang mulainya ya dari pertanyaan. Saya bukan mau bertanya, tetapi saya cuma menambahkan sedikit. Karena saya juga merasa firman Tuhan ini, firman yang dibawakan saudara Edwards pada malam hari ini, menambahkan iman saya seperti itu. Karena di sini juga ada saya dapat tadi berkat-berkat Allah itu. Salah satunya dengan istirahat dan salah satunya dengan rekreasi, jalan-jalan seperti itu ya. Dengan cara kita untuk istirahat aja, menyembah Tuhan atau memuliakan Tuhan itu sudah sangat cukup seperti itu. Dan yang kedua itu juga berkreasi, bertamasya seperti itu. Kita bisa menikmati pemandangan yang diciptakan Tuhan, alam-alam yang hijau yang dengan sederhananya, dengan sempurnanya kita di situ kita sudah bisa menikmati berkat-berkat Allah itu. Nah, dan di sini tadi saya dapatkan ada 4 prinsip standar orang Kristen ya. Nah, salah satunya hidup untuk Kristus, dan yang keduanya hidup untuk memuji dan memuliakan Allah. Yang ketiganya hidup untuk menjadi suatu teladan, dan yang keempat hidup untuk melayani. Yang keempat ini adalah tugas kita semuanya manusia, terutama kita jemaat-jemaat Advent ini, dan termasuk saya dan anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini adalah tiang-tiang gereja. Ini yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Bukan cuma kami saja anak muda, tetapi semuanya kita yang ada di seluruh dunia ini adalah tugas kita untuk melayani, untuk mengabarkan Injil. Dan yang ketiga, tadi ada keterangan tambahan juga, sebagai orang Kristen, apalagi anak muda zaman sekarang yang saya lihat, berpakaian ya, cara berpakaiannya itu, kalau tidak seksi, tidak minim, itu merasa sepertinya kurang seperti itu, kurang cantik. Padahal Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan sempurna. Kurang apa lagi kita coba? Kita sudah diberikan semuanya, dari atas sampai kaki, dari kepala sampai kaki, sudah lengkap. Tetapi kita malah manusia ini masih tetap seperti berkurang saja, seperti ada yang kurang saja seperti itu ya. Dengan salah satunya perempuan, anak-anak muda, misalkan saya nih, saya sudah cantik, sudah disempurnakan dengan Tuhan, tapi malah saya sepertinya kurang. Misalkan rambut saya lurus, tapi saya lihat rambut teman-teman keriting, kriwil-kriwil. Saya pengen seperti itu. Nah, kenapa kita harus menginginkan punya sesama kita? Padahal di hukum Taurat dijelaskan jangan menginginkan hak sesamamu. Nah, tetapi kita tetap juga menginginkan punya hak sesama kita. Padahal di situ sudah jelas-jelas jangan menginginkan hak sesamamu. Nah, dengan cara berpakaian, wah si Adel itu bajunya cantik sekali, saya mau juga seperti itu. Padahal dengan baju yang kita pakai ini, dengan sudah sederhana, kita juga harus bersyukur seperti itu. Terima kasih Edelweiss. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menerangkan atau yang mau bertanya tentang renungan kita pada malam hari ini. Baik, selamat malam bagi kita semua. Jadi tadi karena Citra menyinggung orang muda ya, pada akhirnya jadi malu juga saya karena yang bawakan yang jauh lebih muda gitu kan. Harusnya yang muda, yang sudah lewat dari muda sekali seperti Edelweiss sebenarnya jadi malu kita ngelihatnya gitu. Dia masih muda udah bisa menyampaikan seperti itu gitu. Karena kalau kita udah bisa menyampaikan seperti itu, paling tidak ketika kita dalam persiapan, kita pasti sudah membaca, berarti ada hal-hal positif, hal-hal baik yang tinggal pasti ketika Edelweiss mempelajarinya. Jadi puji Tuhan sekali, dan terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada orang-orang muda untuk menyampaikan firman Tuhan di acara-acara seperti ini. Jadi semogalah melewat Edelweiss ini juga banyak orang-orang muda yang masih muda juga, yang orang-orang muda junior juga lebih banyak lagi mau belajar atau menyampaikan firman Tuhan. Dan juga berbicara tentang firman Tuhan yang barusan disampaikan juga sangat banyak sekali yang tadi saya coba capture, saya coba ini kan simpan apa yang telah disampaikan gitu. Jadi emang singkat
pelajaran yang disampaikan, tapi sangat padat isinya gitu, yang mengatakan kepada kita bagaimana kita harus menjaga kesehatan, dan banyak berkat-berkat juga yang harus yang Tuhan telah izinkan diberikan kepada kita. Ternyata kita tidak boleh sembarang memakainya. Kita tidak, ternyata penghasilan yang kita miliki itu bukan milik kita sendiri, seperti itu. Jadi sangat terberkati lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman yang didengarkan pada malam hari ini bukan hanya didengarkan pada saat ini aja, tapi biarlah kami mungkin sebagai orang-orang muda juga boleh mulai menerapkan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena sebagai orang muda, sering sekali standar yang kita ikuti adalah standar yang dibuat oleh manusia. Salah satunya adalah banyak orang-orang muda yang mengatakan ketika penampilannya semakin cantik atau mungkin gayanya semakin bagus, harga dirinya semakin tinggi. Jadi semakin percaya diri, seperti itu. Gitu. Jadi terima kasih untuk motivasi ataupun firman yang menegur pada malam hari ini. Biarlah kami boleh termasuk kepada diri saya sendiri untuk belajar lebih sederhana ke depan, seperti itu. Jadi tidak harus yang menunjukkan apa yang kita punya untuk kita datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati, bukan penampilan kita ternyata. Ini sih mungkin yang boleh saya sampaikan sedikit sebagai ucapan terima kasih juga untuk malam ini yang diberikan kesempatan kepada orang muda yang sangat junior menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Kak Teti. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lainnya juga. Masih kita berikan waktu. Baik Pak Kolom, mungkin ada ini. Oke, terima kasih kepada orang muda yang sudah menyampaikan ya firman Tuhan pada malam ini yang sangat luar biasa materinya. Bagaimana seorang Kristen. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang kuat iman kita, kita harus seperti baja. Ya, jangan seperti kaca. Kadang-kadang kita di dalam ibadah kita, persaudaraan kita gampang seperti kaca. Sedikit itu ya sesuatu benda kita lemparkan ke kaca itu retak. Bayangkan kalau kita melempar kepada baja itu kuat. Jadi kadang-kadang umat-umat Tuhan ya di jemaat di mana sekarang ini umat-umat Tuhan gampang terpecah. Sedikit ada sesuatu yang membuat tidak enak, pecah hatinya kepada Tuhan. Persaudaraan kita jadi jauh. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai ya kekuatan seperti baja. Apa yang menimpa, menggoyang iman kita, kita harus kuat. Jangan gara-gara sedikit ya sesuatu yang membuat kita agak ini sehingga kita ya jauh kepada Tuhan dan persaudaraan kita menjadi ya tersekat-sekat. Jadi inilah yang bagi kita umat-umat Tuhan, Gereja Masih Advent hari ke-7 khususnya, kita tidak gampang pecah. Seperti kaca, kalau dilempar dengan batu kecil saja, dia sudah pecah, retak. Sehingga tidak utuh lagi. Demikianlah dengan persaudaraan kita. Jika kita sedikit saja, kita hilangkan itu, tidak kita hiraukan, maka persaudaraan kita, ya mungkin di jemaat kita semakin kuat, semakin teguh, semakin semangat kita kepada Tuhan. Tapi kalau ada perpecahan, satu masalah kita hidupkan di dalam kehidupan kita, maka rohani kita juga akan jauh daripada Tuhan. Jadi kepada kita, umat-umat Tuhan, ya yang rohani, yang sudah dibesarkan kita di dalam kebenaran, kita harus mempunyai ya seperti baja iman kita. Jangan gampang goyang.
ya, kita memikirkan ke atas, bukan sesama kita. Jadi untuk itulah kepada kita renungan yang sangat luar biasa pada malam ini, bagaimana kita seorang Kristen, khususnya umat-umat Tuhan, Gereja Masih Advent ke-7, harus kuat seperti baja. Apapun dari saudara kita untuk melecehkan kita, untuk membuat kita harus teguh kepada Tuhan. Ini ya salah satu masukan ataupun yang bisa saya berikan kepada kita umat-umat Tuhan pada malam ini. Terima kasih. Baik, cukup jelas ya semuanya. Terima kasih Pak Kolom yang sudah menambahkannya lagi. Dan mungkin masih ada lagi Bapak Ibu atau Pak H. Sigalingging. Sepertinya tadi saya lihat banyak sekali yang mau diucapkan ini. Boleh Pak H. Sigalingging? Ya, saya tadi sebetulnya bukan yang mau banyak saya ucapkan, tapi saya kok materinya ada yang bawakan sudah melebihi yang saya tahu gitu ya, kira-kira ya. Nah, jadi, tapi ini kan apa namanya, sesuatu yang sungguh-sungguh dipelajari, diamalkan, dan mudah-mudahan nanti kita percaya anak-anak muda, ideologis dan yang lainnya menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang dibawakan tadi. Kalau saya sendiri ya, mengenai makanan tadi dan apa namanya hiburan-hiburan itu belum bisa 100% itu saya tinggalkan. Kesenangan saya ya, jujurlah saya ngapain saya harus berbohong-bohong gitu ya. Nah, soal makanan saya kebetulan ini dari biasalah batu-batu sekarang ini beberapa hari sakit. Jadi selera makan saya berkurang. Jadi saya cari apa yang bisa merangsang selera makan saya gitu. Nah, jadi artinya kadang-kadang juga itu tidak saya tahu itu tidak sehat gitu kan. Tapi yang penting daripada tidak makan sama sekali, saya kira gitu ya. Jadi hiburan juga seperti itu. Saya masih senang kumpul-kumpul dengan kawan-kawan ya, tapi dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita kumpul-kumpul yang negatif kan. Tapi maksudnya kami di rumah ini, kami punya komitmen untuk renungan pagi dan renungan malam ya. Jadi tapi kami selalu ternodai oleh karena ulah anak-anak kami. Salah satunya main raket di gereja. Nah, itu. Jadi saya lihat di sekolah itu kami kan komitmen kami jam 7:30 sudah renungan malam. Tapi anak saya pulang dari sekolah serbaguna kita itu kadang-kadang nggak tahu ya benar dari situ nggak tahu, tapi sampai di rumah kadang-kadang jam 9 jam 10 gitu ya. Nah, saya katakan sama dia, apakah teman-teman kamu di sana itu tidak renungan? Ya, saya tahu itu semua orang-orang Advent di sana kan. Saya nanti usulkan sama Pak Purba itu supaya ditutup jam 7 supaya yang lain bisa renungan gitu ya. Nah, jadi jangan kita merasa karena kita sudah di lingkungan gereja semuanya itu aman-aman dan baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi kendala saya karena saya lihat setiap hari ke sana sampai renungan pagi ya, nggak mungkin lah kami nyanyi-nyanyi lagi sudah jam 10 malam menunggu anak pulang kan begitu kan. Nah, ini kendala kami. Jadi kalau saya ini ditegur oleh guru kita Edelweiss Turangan ini sangat mengena bagi kami, khususnya keluarga kami ya. Kok saya pikir ngapain kamu di gereja di gedung serbaguna itu main raket sampai jam 10 malam? Siapa sih kawan kamu di sana? Apakah mereka itu juga tidak renungan gitu ya? Jadi saya nanti usulkan sama Abang Simbolon atau Pak Kapubas supaya diusir kalian dari situ. Nah, ini mohon maaf ya agak emosional, tapi karena gara-gara itu saya lihat anak saya jadi tidak bisa bersama dengan kami. Nah, ini jadi saya tadi kalau dikatakan bagaimana olahraga yang menyenangkan, liburan yang menyenangkan, kayak memuji Tuhan gitu ya. Saya ingin seperti itu, tapi dalam waktu ini kami masih belum bisa. Seperti itu kali persis ya, tapi menuju ke sana. Makasih adik.
Edelweiss Turangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sigalingging yang sudah menambahkan keterangan tambahannya juga. Baiklah kepada anak muda juga, supaya bisa menempatkan dirinya dan mengatur dirinya supaya lebih giat lagi untuk memuji nama Tuhan, termasuk renungan pagi dan renungan malam. Ini juga teguran bagi saya. Kadang saya juga, kadang malas juga renungan. Karena menurut saya, di sekolah sudah renungan pagi. Udahlah nanti di sekolah aja lah seperti itu. Padahal untuk memuji nama Tuhan itu kan kita harus perlu dengan pribadi kita sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, terima kasih juga ini sudah sebagai jadi teguran bagi saya pada malam hari. Terima kasih. Baik, mungkin tidak ada lagi yang menambahkan. Kita tutup. Karena malam ini adalah malam permintaan doa, kita bisa menyebutkan nama-nama saudara-saudara kita yang ingin kita doakan. Sekalianlah ya didoakan orang rumah yang ulang tahun pada hari ini tanggal 2 Maret. Tapi katanya umurnya nggak mau dia disebut karena takut ketahuan sudah tua gitu. Tapi 46 tahun dia sekarang. Terima kasih. Baik, apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan? Mohon doa Cip, ibu saya, mama saya lagi kurang sehat di rumah. Jadi mohon doa dulu ya. Baik, jika tidak ada lagi, kita minta... mungkin kita doakan bapaknya saudara Walden ya, Nebaho ya, sedang sakit ya. Yang kemarin dikabarkan meninggal, ternyata masih di ruang ICU. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Baik, karena malam ini kita ada permintaan doa, kita undang kepada Bapak. Kepada Bapak K. Simbolon yang untuk membawakan doa kita. Dan yang pertama kita doakan Pak, kita doakan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Edelweiss Turangan. Dan yang kedua itu kita doakan sekolah kita di mana anak-anak ataupun guru yang sedang sakit. Dan yang ketiga itu kita doakan istri dari Bapak H. Sigalingging yang sedang berulang tahun pada hari ini. Dan yang keempat, kita doakan orang tua dari Kak Teti yang kurang sehat. Dan yang keempat juga kita doakan Bapak Walden Naibaho yang sedang sakit juga ataupun dirawat di ruang ICU. Coba saya ulangi lagi. Yang pertama, kita doakan firman Tuhan. Yang kedua, kita doakan sekolah kita ataupun anak-anak kita yang sakit ataupun guru yang ada di Advent 2. Dan yang ketiga, kita doakan istri Bapak H. Sigalingging yang sedang berangkat pada hari ini. Dan yang kita doakan keempat, orang tua Kak Teti yang kurang sehat. Dan yang kelima, Bapak Walden Naibaho yang kurang sehat juga. Baik Pak, kepada Pak Kolom kami persilahkan. Bukan Bapak Walden ya, Dek. Orang tuanya Pak Walden. Ya. Sia-sia. Iya. Ya, terima kasih. Oke, orang tua ya Pak ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini Tuhan kami datang umat-umat Tuhan. Menyampaikan terima kasih kami kepada Tuhan.
atas berkat dan kasih yang menyertai kami, boleh ibadah ini berlangsung pada malam ini. Khususnya kepada hamba-Mu orang muda, Edelweiss Turangan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang barusan kami dengarkan boleh membawa iman kami bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Berkati orang muda yang sudah menyampaikan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu orang muda Edelweiss ini. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, pengetahuan, sehingga di hari yang akan datang, hamba-Mu ini boleh memberikan pelayanan firman Tuhan bagi umat-umat-Mu, khususnya di jemaat Anna Maria Laukabis ini. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Kami datang juga bermohon biarlah Engkau Tuhan memberkati akan lembaga Tuhan yang ada di tempat ini, di Jalan Dr. Mansur. Biarlah Engkau Tuhan memberkati akan seluruh pelayan-pelayan Tuhan melalui Bapak Ibu Guru. Dan memberikan kesehatan kepada pelayan-pelayan yang ada di lembaga Tuhan ini. Agar mereka Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik. Khususnya kepada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami didik di lembaga Tuhan ini. Berkati Tuhan seluruh peserta didik kami. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kesehatan, memberkati akan pendidikan mereka, sehingga dengan demikian Tuhan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak pengikut Tuhan, dan anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Pada malam ini Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan telah memberkati akan kesehatan dan pertambahan umur yang Engkau berikan kepada Ibu Hasga Galingging. Pada malam ini Tuhan, hari ini genap usia 46 tahun. Biarlah dengan bertambahnya umur yang Tuhan berkati ini akan membawa keluarga, khususnya keluarga Hasga Galingging, membawa kebahagiaan dan sukacita, boleh datang kepada Tuhan, dan sukacita surgawi ada di dalam keluarga mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan di dalam kehidupannya, memberkati anak-anak mereka, biarlah menjadi keluarga yang berbahagia atas Tuhan berikan pertambahan umur dan Tuhan berkati pada hari ini. Demikian juga Tuhan kami mohon, biarlah Engkau Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada orang tua Teti Tambunan, di mana Tuhan Engkau melihat dari sorga umur yang Tuhan berikan di dalam usia lanjut ini. Tuhanlah yang memberkati, sehingga dengan demikian Tuhan keluarga ini, Ibu Teti ini semakin bersemangat di dalam kehidupan, sehingga boleh memberikan motivasi kepada anak-anak mereka. Khususnya Tuhan kepada orang tua Walden Nebaho, di mana semalam Tuhan informasi simpang siur, tapi kami merasa berbahagia bahwa orang tua Walden ini masih Engkau berkati di dalam kehidupannya. Dan pada saat ini Tuhan terbaring di rumah sakit. Biarlah tangan-Mu yang kudus itu menumpangkan ke tubuh daripada orang tua Walden Nebaho, agar penyakit yang dialami pada saat ini Tuhan boleh Engkau sembuhkan, dan keluarga ini Tuhan semakin bersukacita di hadapan Tuhan. Pada malam ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati, khususnya kepada orang tua yang lanjut usia yang ada di jemaat Anna Maria Laukabis ini. Biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka, sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh dimotivasi umat-umat Tuhan yang ada di jemaat ini untuk bersemangat membawakan akan pekabaran Tuhan, baik di dalam umat-umat-Mu dan di luar umat-umat-Mu. Umat ini Tuhan boleh semakin bersemangat untuk memberitakan Injil. Sepanjang hidup kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Amin. Terima kasih. Untuk menutup acara kebaktian kita bernyanyi dari lagu Sion 224 dan doa untuk penutup nanti kita undang Edelweiss Turangan. Lagu Sion 224. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat tiba pada malam hari ini Tuhan, berkumpul dan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana kami harus hidup berbeda Tuhan dari dunia ini, di mana kami harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu yang dapat memimpin kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan menjalankan sisa minggu bekerja kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat tiba pada hari Sabat-Mu nantinya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, sepanjang malam hari ini, pimpinlah kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, amin. Amin. Terima kasih kepada kita semuanya yang sudah mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Baiklah, mungkin ada informasi ataupun yang mau disampaikan kepada host, kami persilakan.